Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jumpa lagi di channel saya Bang Nugi GPAI tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kepada Anda semuanya yaitu soal latihan yaitu ya tentang tryout ini teman-teman. Kita mengklik tryout itu ada namanya tryout, ada kita mengerjakan kuis ya teman-teman ya di 120 menit ini. Nah, ini di jadwalnya ini belum diklik, belum bisa ya teman-teman ya, karena belum ada jadwal. Ini kita akan bahas soalnya teman-teman ya, yang sekiranya ada soal pilihan ganda, kuis, dan juga ada juga yang soal IC seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Namun sebelumnya silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman ya, dan like video ini sebagai upahnya ya teman-teman, kerja keras saya menyiapkan soal-soal ini untuk kalian ya, untuk latihan. Dan ini juga sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman kita yang dulu ya, sudah batch 1 seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya ini kalau misalkan nanti sama, nanti insya Allah juga sama seperti itu teman-teman. Jadi silakan, terima kasih yang belum subscribe, terima kasih sudah subscribe, yang belum silahkan di subscribe dulu dan di like videonya teman-teman ya. Itu di luar sana banyak yang sekali yang menjual tryout ini. Saya juga tidak menyuruh untuk membeli, namun hanya diberikan like saja dan komentar. Semoga kalian lulus semuanya dengan amin di kolom komentar. Insya Allah saya sudah sangat senang sekali dan semoga menjadi jariah panjenengan semuanya, amin Allahumma amin. Oke, langsung saja kita jelaskan dan kita bahas soalnya teman-teman ya. Ini soal ada 50 soal teman-teman. Ini yang sudah dikerjakan teman kita yang sudah dulu kala sudah ikut tes ini ya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengklik tryout seperti ini, maka akan disuguhkan ini ada jadwalnya. Ini kan belum ada jadwalnya ya. Nanti kita jaga-jaga aja buat latihan, yaitu kuis soal paket 1 PPG tahap 1 ya tahunan. Ini kalau nanti kita klik, nanti itu akan seperti ini Bapak Ibu, akan muncul 2 subtes ya. Jadi yang pertama adalah kuis tryout berupa pilihan ganda 50 soal, kemudian ada juga soal studi kasus. Yang akan kita bahas nanti adalah subtes dulu yang kuis tryout ya Bapak Ibu ya. Kuis tryout ini ya, itu ada 50 soal. Oke, langsung saja kita akan tampilkan soal-soalnya dan akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama seperti ini, tryout 50 soal, soal paket 1 PPG tahap 1 ada ini ya. Ini kalau tryoutnya itu sekitar 90 menit. Kalau yang apa ya, yang tadi ya, yang studi kasusnya ini 30 menit. 90 menit untuk tes apa itu namanya, untuk 50 soalnya. Oke teman-teman, waktunya ini ya, nanti akan kita dibuka itu tanggal 16 ini, tanggal 5 benar ya, 2025. Ini sudah lewat ya teman-teman, nggak tahu ini tanggalnya kok nggak sesuai. Jadi kita lihat kalau ada di sini teman-teman, ini sudah dibuka itu ya, itu apa itu bulan lalu, ini bulan 5 ya sudah dibuka. Tapi ini untuk yang batch 2 dan 3 belum dibuat. Langsung saja ya, kita langsung ke soal yang pertama. Seorang guru ingin merancang tujuan pelajaran pada ranah sikap yang selaras dengan upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Di bawah ini adalah beberapa alternatif rumusan tujuan pembelajaran. Manakah yang tepat sesuai dengan prinsip penulisan tujuan ranah sikap kurikulum merdeka? Jadi kita guru itu disuruh merancang tujuan pembelajaran ya teman-teman, untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Itu yang benar yang mana ya teman-teman ya? Mampu menjelaskan, nah bukan merancang ya. Mampu menyebutkan, bukan merancang. Nah ini dapat menunjukkan perilaku disiplin menanggung jawab kegiatan belajar sesuai dengan wujud keimanan ketakwaan. Jadi kan sudah sesuai dengan ini ya, wujud keimanan ketakwaan seperti itu. Kalau cuma memahami, dapat membuat laporan itu kurang tepat teman-teman. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya.
Jawabannya adalah C yang paling benar ya. Oke teman-teman, langsung saja jawabannya C. Yang nomor 2 adalah ini, kok jawabannya menghilang ke sana ya. Seorang guru hendak menulis tujuan pembelajaran ranah pengetahuan untuk materi pernikahan dalam Islam. Tujuan tersebut harus mendorong terdidik agar mampu berpikir kritis. Nah, ini yang kuncinya, harus berpikir kritis ya. Jadi dia harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah seperti itu ya. Terhadap fenomena sosial pernikahan beda usia yang ekstrim atau pernikahan dini pastinya ya. Dari beberapa alternatif tersebut, manakah rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik ranah pengetahuan tingkat tinggi yang mendukung kemampuan berpikir kritis pada peserta didik? Nah, biasanya peserta didik ini berpikir kritis itu bagaimana? Menghafal tidak, menjelaskan pengertian belum berpikir kritis ya. Dapat membandingkan, nah, ini belum juga. Dapat menganalisis faktor penyebabnya marah. Nah, ini adalah berpikir kritis. Faktor penyebabnya itu apa toh? Menganalisis ya. Melakukan analisa. Nah, itu adalah berpikir kritisnya di situ. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Nah, itu adalah untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut nomor 3, teman-teman. Seorang guru ingin merancang tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan dalam materi kriteria hadis sahih. Tujuan tersebut harus dapat mendorong peserta didik memiliki semangat gotong royong. Nah, ini gotong royong itu dilakukan bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi nanti harus bersama-sama ini dalam melalui aktivitas pembelajaran. Dari rumusan berikut manakah yang paling tepat sesuai dengan tujuan tersebut? Nah, ini kalau peserta didik dapat menjelaskan doang itu kurang. Dapat menghafal contoh hadis itu juga belum bergotong royong ya. Menyalin teks hadis sahih tentang karya kerja sama, cuma menyalin doang ya namanya belum belum tepat. Berdiskusi kelompok untuk apa? Untuk menilai keabsahan sebuah hadis dan menyajikan hasilnya secara kolaboratif. Ini yang paling betul. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4, Bapak Ibu. Seorang guru sedang mengembangkan materi ajar pendidikan agama Islam mengenai takdir. Takdir ya, dalam kehidupan manusia. Ia ingin menanamkan nilai-nilai penerimaan terhadap tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Wah, sekarang kan tradisi itu banyak yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Nah, ini peserta didik ini, guru ini istilahnya baru mengembangkan itu ya. Dalam rancangan pembelajaran, guru tersebut menuliskan beberapa alternatif rumusan indikator yang sikap ya, berarti perilaku ya. Perilaku. Manakah rumusan indikator yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, ini ya. Dapat bagaimana supaya pembelajaran tersebut sesuai gitu ya. Mencapai tujuan. Guru harus bagaimana indikatornya? Mampu menjelaskan hubungan antara takdir, ini kurang tepat, cuma menjelaskan doang. Menunjukkan sikap terbuka semua tradisi. Wah, ini bahaya, jangan terbuka terus semuanya ya, tanpa mempertimbangkan apalagi. Menunjukkan kemampuan membedakan antara takdir, cuma membedakan saja, itu kurang tepat juga. Terdidik menunjukkan penerimaan terhadap tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam lain yang betul ya. Menunjukkan penerimaan terhadap yang selaras dengan Islam pokoknya yang betul ya, sebagai bagian dari kehendak Allah. Nah, cuma mengidentifikasi jenis-jenis tradisi juga belum benar. Yang benar adalah D, teman-teman. Bisa menunjukkan penerimaan terhadap tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari kehendak Allah. Cek jawabannya D, betul ya. Sangat mudah sekali. Nomor 5, teman-teman. Nah, apa ini? Dalam merancang pembelajaran pendidikan agama, seorang guru ingin menyusun indikator tujuan ranah pengetahuan pada materi ayat, muhkamat dan mutasyabihat. Tujuannya adalah agar
secara diri mampu berpikir secara dinamis dan inovatif dalam memahami perbedaan penafsiran ayat tersebut. Indikator di antara indikator berikut manakah yang paling tepat, teman-teman? Nah, kita disuruh mencari indikatornya. Kalau ingin menyusun tujuan ranah pengetahuan ini ya, agar mampu berpikir kritis. Nah, ini berpikir secara dinamis dan inovatif. Ada inovatifnya, ini berarti berpikir ada ide baru gitu ya, yang kreatif gitu ya. Kalau cuma yang A ini membedakan ciri saja belum tepat, menghafal saja juga belum tepat, mampu menyebutkan itu juga belum tepat, mampu mengembangkan. Nah ini adalah kalau sudah mengembangkan itu namanya sudah inovatif ya teman-teman. Penafsiran kreatif terhadap mutasyabihat dengan tetap menunjuk pada prinsip-prinsip tafsir yang sahih. Jawabannya di lagi teman-teman. Wah, ini mantap sekali ya. Yang komplit, yang bagus itu biasanya benar. Cuma menunjukkan yang E ini kurang tepat. Berarti jawabannya adalah D teman-teman. Nah, sekarang soal nomor 6 teman-teman. Seorang guru akan mengajarkan materi ayat muhkamat mutasyabihat menggunakan metode problem based learning. Nah, berpokok pada ini ya, pendekatan masalah. Jadi ini mengajarkan ayat muhkamat mutasyabihat. Muhkamat itu ayat yang sudah jelas, kalau mutasyabihat ayat yang belum jelas, perlu penafsiran. Nah, nanti kita akan pendekatan dengan PBL ini bagaimana. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, guru perlu memperhatikan struktur, keilmuan, kajian, serta karakteristik peserta didik SMA yang mulai berpikir kritis, reflektif terhadap isu keagamaan. Dari pilihan berikut, manakah aktivitas perencanaan tujuan pembelajaran yang paling mencerminkan analisis? Paling mencerminkan analisis yang tepat terhadap materi tafsir berdasarkan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik. Nah, A ini ya, menetapkan tujuan kurang tepat ini, cuma menyusun saja secara benar. Menyusun tujuan agar mampu mengidentifikasi jenis. Merancang tujuan agar dapat membedakan ayat. D. Menyusun tujuan agar dapat menyebutkan beberapa pendapat. Guru merancang tujuan agar mampu menganalisis problematika pemahaman terhadap mutasyabihat dalam konteks kehidupan modern melalui diskusi kelompok. Ini yang paling betul adalah E teman-teman. Nah ini sudah betul, berpikir kritis itu memang harus menganalisis ya problem-problem. Nah ini nama problem based learning, harus problem ini teman-teman, harus memahami problemnya apa saja yang terdapat dalam ayat muhkamat tersebut secara kelompok. Nah, itu adalah E. Jawabannya adalah E teman-teman. Nomor 7, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran materi klasifikasi hadis. Melaksanakan pembelajaran materi hadis menggunakan pendekatan based learning lagi ya teman-teman ya. Dalam pelaksanaannya, guru ingin memastikan bahwa kegiatan dan tujuan pembelajaran mencerminkan struktur keilmuan, ya, mencerminkan struktur keilmuan ilmu hadis serta sesuai dengan karakteristik siswa SMA yang gemar bekerja berkolaboratif eksploratif. Nah ini berkolaborasi berarti ya, Bang suka mengeksplor seperti itu. Manakah aktivitas guru dalam melaksanakan tujuan pembelajaran berikut yang paling mencerminkan analisis materi? Ajar klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuan dan sesuai dengan pendekatan PJBL. Project ya, berarti beda dengan yang atas tadi. Kalau project berarti melakukan ada projectnya seperti itu ya. Guru membuat peserta membaca, cuma membaca saja dan merangkum, itu kurang tepat sekali. Guru menugaskan peserta membuat poster, cuma poster kurang menarik. Kemudian yang C, guru mengarahkan peserta membuat proyek. Nah ini harus tentang proyek, bahasa learning ya, membuat proyek itu teman-teman ya. Jadi menjelaskan klasifikasi hadis berdasarkan analisis sanad matan dan melalui studi kasus gitu ya.
Ini sudah jelas jawabannya itu C teman-teman. Wah ini kalau membaca yang lainnya sudah nggak betul ya. C jawabannya teman-teman, harus menggunakan project ya, membuat proyek digital. Soal nomor 68 ya, sekarang nomor 8 teman-teman ya. Seorang guru pendidikan PAI menerapkan pendekatan discovery learning, discover, dalam mengajarkan materi rahasia takdir dan hubungannya dengan iman kepada hari akhir. Setelah proses pembelajaran, guru melaksanakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana peserta didik dalam memahami keterkaitan antara takdir, keyakinan terhadap hari akhir. Peserta didik merupakan siswa SMA yang memiliki kemampuan berpikir analisis keterkaitan isu-isu keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh pemikirannya mereka selalu analisis ya. Dari tindakan evaluasi berikut, manakah yang paling menentukan evaluasi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan struktur keilmuan materi ajar yang sesuai yang mana? Yang pertama, menilai hafalan. Nah, itu juga sudah kurang tepat, ini cuma menilai hafalan saja. Meminta peserta didik menjelaskan perbedaan, juga cuma itu bukan pendekatan discover ya. Berikan lembar isian. Nah, ini juga yang tepat. Meminta peserta didik untuk menganalisis keterkaitan antara takdir, motivasi berbuat kebaikan menjelang hari akhir melalui refleksi tertulis. Discover kan namanya, discovery itu mengulang ya, merefleksi itu ya. Menguji, ini kurang tepat, ini pilihan ganda apalagi. Yang tepat adalah D teman-teman, menganalisis keterkaitan pemahaman. Nah ini yang teman-teman, refleksi tertulis itu adalah discover, itu adalah refleksinya tadi ya. Sekarang soal nomor 9 teman-teman. Dalam praktik pedagogik berbasis pendekatan TPAC ya, teknologi pedagogical content knowledge, seorang guru merancang pembelajaran pembentukan akhlak karimah. Akhlak karimah ya. Sebagai bagian dari penguatan karakter bangsa, guru mengajarkan peserta didik kelas berapa ini? 9 atau berapa ya? Yang menyukai pembelajaran visual. Lah ini kolaboratif. Manakah alur penyusunan materi paling logis sudah TPAC peserta didik? Oke, yang mana yang sesuai ya? Sudah dengan pembelajaran visual kolaboratif karena mereka menyukai visual ya. Menjelaskan definisi akhlak, menggunakan video inspiratif. Ini juga lumayan ini. Coba nanti cek di bawahnya. Menyajikan daftar tokoh akhlak. Nah, cuma daftar aja kurang tepat ya, membuat laporan. Menggunakan media digital untuk memunculkan permasalahan akhlak remaja. Mengajak berdiskusi, membuat video, proyek video kampanye akhlakul karimah. Ini namanya konten, itu kan harus membuat video ya, proyek video teman-teman ya. Kemudian untuk menggunakan media digital ini sesuai dengan karakter mereka, suka visual ya. Dan mengajak berdiskusi, itu berarti kolaboratif ya. Senang berkolaborasi. Ini paling tepat adalah C teman-teman. Memberikan tugas membaca kurang tepat, menayangkan doang film itu kurang tepat juga. Jawabannya adalah C teman-teman. Dalam praktik pedagogi, seorang guru menerapkan pendekatan discovery learning. Ya. Discovery learning itu adalah metode pembelajaran pusat pada siswa ya, untuk aktif mencari, menyelidiki, menemukan konsep, pengetahuan yang baru. Itu adalah memecahkan masalah, itu adalah discovery learning. Untuk pembelajaran materi fikih kontemporer pada peserta didik kelas ini ya, X11 kelas 17 atau berapa ini, X10 12 ya. Peserta didik memiliki karakteristik aktif berdiskusi, kritis terhadap fenomena sosial. Wah, aktif diskusi ini kuncinya teman-teman. Dan tertarik pada isu-isu aktual seperti vintage, syariah, zakat, dan online. Mana kalau melaksanakan materi fikih yang kontemporer, berikut yang paling logis dan sesuai dengan prinsip discovery learning. Nah, ini mana yang tepat kira-kira?
Guru menjelaskan hukum-hukum terlebih dulu kemudian memberikan tugas. Wah, kurang tepat ini. Menyuruh peserta didik membaca modul, mencatat, dan mempresentasikan. Kurang juga ini. Guru membawakan kasus-kasus aktual seputar muamalah kontemporer, lalu membimbing peserta didik menemukan konsep hukum Islam melalui berdiskusi dan sumber referensi. Ini yang paling tepat ini, teman-teman. Jadi selain membawakan kasus aktual ya, karena nanti dia kan terhadap fenomena sosial ya, isu-isu ini aktual itu ya temanya. Kemudian mereka juga suka berdiskusi ya, aktif berdiskusi. Jadi cocoknya ya diskusi ya teman-teman ya. Seperti itu adalah jawaban yang tepat adalah C. Ya, alhamdulillah C ya jawabannya ya. Teman-teman, lanjut nomor 11 dalam pembelajaran materi transformasi peradaban Islam. Materi transformasi peradaban Islam. Seorang guru menggunakan model pelayanan konseling. Konseling itu BP ya, untuk membimbing peserta didik memahami nilai-nilai beradab Islam yang relevan terhadap kehidupan modern. Peserta didik merupakan siswa kelas ini ya, sedang mengalami krisis identitas ya, mengalami krisis identitas dalam membutuhkan bimbingan moral serta historis yang menginspirasi. Manakah alur pelaksanaan materi belajar berikut yang paling logis sesuai dengan model pelayanan konseling karakteristik peserta didik? Nah, tadi kan karakternya apa teman-teman? Para didik merupakan siswa yang sedang mengalami krisis identitas. Wah, ini hafal dirinya sendiri ya. Untuk bimbingan moral secara historis untuk menginspirasi. Oke teman, yang A, guru menyampaikan ceramah tentang jayaan kemudian memberikan tugas tulis. Wah, ini kurang efektif ini ya. Guru mengajak peserta didik merenungkan masalah moral yang dihadapi saat ini, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai peradaban Islam melalui diskusi bimbingan pribadi. Ini kayak yang bener ini ya, ini ada nilai-nilai peradaban Islam ya toh? Kemudian agar moral mereka itu dibimbing, membutuhkan bimbingan moral secara historis dan menginspirasi. Makanya adalah menyajikan ini ya, yang mengajak itu untuk merenungkan, yang kemudian mengaitkan nilai peradaban Islam melalui diskusi dan bimbingan pribadi. Itu adalah yang paling tepat adalah B. Kita lihat, betul ya teman-teman ya. Kalau guru menyajikan fakta bertahun-tahun yang penting, ini kurang tepat. Kuis juga kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut teman-teman, kita lanjutkan nomor 12. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di like video ini, karena saya bagikan ini secara gratis, tidak berbayar ya. Kalau yang di sebelah mungkin sudah disajikan berbayar ya, untuk suruh membayar per modulnya, ambil 100.000 teman-teman. Untuk bagi kita yang pemula yang ingin lulus PPG mengeluarkan segitu ya, mungkin agak berat ya teman-teman. Silakan untuk menghargai saya, silakan hanya di like saja, di subscribe channel Bang Nugi GPI ya teman-teman ya, dan hargai karya orang lain. Makasih teman-teman. Nomor 12, dalam praktik pedagogi seorang guru akan melaksanakan program penguatan P5. Ini. Kemudian peserta didik memiliki kecenderungan aktif dalam kegiatan kolaboratif. Wah, mereka aktif sekali ya ternyata. Senang mengeksplorasi isu sosial. Guru ingin mengembangkan materi ajar P5 khususnya pada dimensi bergotong royong. Wah, ini cocok untuk untuk yang suka kolaboratif ya, dan aktif seperti itu. Nah, perancangan tujuan pembelajaran yang logis, manakah yang paling menyempurnakan pengembangan materi P5 secara logis dalam perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini yang A, merancang tujuan pembelajaran agar dapat menghafal 6. Untuk menghafal ini kurang jos ya. 7, menyusun tujuan adalah menjelaskan juga kurang tepat.
Rantang tujuan pendidikan agar peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan menaiki tugas memecah mandiri juga kurang tepat. Guru punya tujuan pelajaran agar mampu bekerja sama. Nah, ini namanya kolaboratif kan, bekerja sama ya. Dalam proyek aksi sosial. Nah, ini yang cocok untuk ini ya, bergotong royong ini ya. Melibatkan kebinekaragaman budaya di lingkungan sekitar. Jawaban adalah D, teman-teman. Nah, jelas. Itu adalah yang paling betul. CD. Nomor 13 ya. Langsung jawabannya sudah kelihatan. Aduh, ini tidak saya enter tadi ya. Seorang guru pendidikan agama Islam sedang melaksanakan program penguatan rahmatan lil alamin. Wah, ini kok enak kayak gini juga ya. Lalu dengar saya. Dengan menerapkan nilai-nilai inklusivitas. Wah, inklusi itu berarti ya kekurangan ya. Toleransi, kepedulian terhadap sesama. Tadi yang diajar pada kelas SMA dengan karakter terbuka, terdapat keberagaman yang aktif berdiskusi melalui nilai-nilai isu-isu kemanusiaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru ingin memastikan bahwa materi ajar dan tujuan pembelajaran dikembangkan menunjukkan nilai-nilai ya, secara logis dan karakteristik peserta didik. Manakah dari penyerahan berikut yang paling tepat untuk menunjukkan pengembangan materi ajar profil pelajar rahmatan alamin dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran? Nah, ini yang tepat yang mana? Mereka kan suka aktif berdiskusi ya. A. Guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang khusus toleransi lalu membimbing mereka membuat aksi nyata. Ini jelas ada aksi nyata tadi ya. Ada aksi nyatanya berupa kampanye, empati, dan lintas agama. Ini yang paling tepat adalah A ini ya. Menyampaikan ceramah, wah ini kurang. Menugaskan poster juga kurang. Mencatat 6 nilai utama juga kurang. Memutar video ceramah aja sudah kurang. Yang paling tepat tadi adalah A ini ya. Berdiskusi tentang kasus intoleransi. Lalu membimbing mereka membuat aksi nyata berupa kampanye empati. Itu adalah yang paling tepat. Nomor 14 teman-teman. Dalam karakteristik pembelajaran PAI, guru ingin mengevaluasi keberhasilan pembelajaran terkait nilai Islam sebagai Islam moderat. Nah, ini guru ingin mengevaluasi keberhasilannya. Ia merancang kegiatan berbasis pengamatan terhadap praktik moderasi beragama di masyarakat. Jadi, Pak Guru ini ingin merancang kegiatan mengamati itu ya, terhadap praktik moderasi. Seperti sebagai lintas iman, dialog antara umat beragama, toleransi antar warga, serta didik yang diajar merupakan siswa kelas ini kelas 6, 7, 9, 10 ya. Dengan karakteristik terbuka terhadap keragaman, aktif, bermedia sosial, saling berdiskusi isu-isu keragaman kontemporer. Manakah pengembangan materi ajar berikut yang paling logis untuk digunakan dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran mengenai moderasi beragama sesuai karakteristik pendidik? Kita cek dulu tadi karakteristik pendidiknya bagaimana. Merupakan siswa yang terbuka terhadap keberagaman, aktif bermedia sosial, dan sering berdiskusi. Ini karakteristik mereka. Yang mana yang cocok sebenarnya? Mengajak peserta didik menganalisis praktik moderasi lingkungan lalu menyusun laporan reflektif tentang relevansi Islam wasatiyah dalam kehidupan sosial. Menganalisis praktik. Nah, dalam praktik itu kan aktif ya, melakukan praktik itu ya, berarti kan sudah sesuai ini ya dengan praktik moderasi beragama. Lalu menyusun laporan tentang relevansi. Nah, ini kalau cuma memberikan kuis tentang ini kan nggak aktif namanya mereka. Yang menugaskan buat makalah juga kurang tepat. Memberi tugas membaca modul, merangkum, ini individu, memutar video, dan mereka harus meringkas, kurang aktif juga. Agar mereka aktif maka harus mengajak ini ya, mengajak untuk menganalisis praktek moderasi ini yang benar. Jawabannya adalah A.
Oke teman-teman, betul. Sekarang nomor 15 teman-teman. Seorang guru ingin mengembangkan materi ajar tentang tentang materi ajaran tentang Islam, agama yang moderat tadi ya, wasatiyah, berdasarkan praktik moderasi beragama yang terjadi di masyarakat. Ustaz dialog lintas agama, waduh ya. Oh beda. Lintas agama, toleransi, tempat ibadah, dan kerjasama sosial antara umat beragama. Dalam mengembangkan materi ajar, guru ingin menyusun alasan yang tepat. Nilai-nilai moderasi beragama dapat tertanam kuat pada peserta didik yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat sebagai alasan pengembangan materi ajar? Ini ya teman-teman. Karena Islam menjalankan ketaatan mutlak, kurang benar. Karena masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan keadilan kesempatan. Yang paling tepat adalah B teman-teman. Karena masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan keagamaan dan menekankan toleransi, keadilan, dan keseimbangan. Jelas ya. Yang paling tepat alasan mengembangkan materi sebagai agama yang moderat, wasatiyah dalam konteks implementasi moderat. Itu adalah pernyataan yang paling tepat sebagai alasan pengembangan. Alasannya ini ya, membutuhkan pendekatan keagamaan, menekan toleransi, keadilan, keseimbangan. B. Nomor 16 teman. Seorang guru mengajar mata pelajaran tafsir pada kelas ini ya, dan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL lagi ya. Materi yang akan diajarkan adalah tafsir konteks sosial ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan sosial. Guru yang membimbing peserta didik untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Guru membimbing untuk menganalisis ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Manakah dari rancangan pembelajaran berbasis masalah yang paling tepat dan sesuai dengan materi tafsir agar siswa dapat berkritis, mendalam, dan sesuai dengan struktur keilmuan tafsir. Kalau cuma menyajikan teks, menjelaskan tanpa mengaitkan, ini kurang tepat. Menggunakan kasus masalah soal terkini seperti kemiskinan, tantangan sosial untuk menganalisis berbagai ayat Al-Quran, dapat memberikan solusi lalu mendiskusikannya dan menginterpretasi ayat tersebut. Kayaknya cocoknya yang B ini ya. Membahas sejarah, membahas bagus. Memberikan teks, meminta menghafal, kurang tepat. Memberikan film dokumenter, kemudian meminta untuk mencocokkan, kurang tepat. Yang betul adalah B teman-teman. Nah betul lah. Oke, lanjut nomor 17 teman. Seorang guru mengajarkan materi klasifikasi hadis. Ya. Dalam pembelajaran ini guru ingin menggunakan pendekatan PBL. Tentunya berbasis masalah ya. Yang menyelesaikan masalah, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut seperti itu ya. Peserta didik membantu peserta didik dalam memahami cara mengklasifikasi hadis menurut keabsahan dan keaslian serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Ini manakah rancangan yang tepat ya teman-teman, sesuai dengan PBL tadi ya, sesuai dengan materi klasifikasi seperti itu. A. Memberikan daftar hadis tanpa menjelaskan kategori hadis, tanpa, ini salah ini. B. Menyajikan sebuah kasus masalah. Nah ini PBL itu kan harus ada masalahnya tentang aplikasi hadis dalam kehidupan modern. Lalu meminta siswa untuk mengkategorikan hadis tersebut berdasarkan keabsahan dan keasliannya. Nah, ini yang tepat adalah B ini ya, sebuah masalah tentang aplikasi hadis. Yang adalah B yang benar. Lanjutnya nomor 18 teman-teman. Seorang guru mengajarkan materi hubungan takdir dengan iman hari akhir bersama ya. Dalam pelajaran ini guru ingin menggunakan pendekatan
berbasis masalah lagi. Wah, dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu jadi dalam memahami takdir, konsep takdir dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan keimanan kepada hari akhir. Manakah rancangan yang berbasis masalah berikut yang paling sesuai dengan materi tersebut? Kita cek ya. Menggunakan video ceramah ini ini kurang tepat ya. Memberi kuis, mengajak didik membaca teks klasifika kurang tepat juga. Menyajikan sebuah masalah kehidupan nyata. Ini terkait dengan takdir seperti urusan sulit dan meminta siswa menggunakan platform diskusi online untuk menganalisis hubungan antara keputusan tersebut dengan iman hari akhir. Ini menyajikan sebuah masalah ini yang betul adalah C, teman-teman. Nah, itu namanya berbasis PBL itu seperti itu. Kuncinya ya, perlu diingat seperti itu. Nomor 19, seorang guru mengajarkan materi tentang mukjizat karomah sihir kepada siswa SMA. Dalam pembelajaran ini guru ingin menggunakan pendekatan berbasis perbedaan individu. Perbedaan individu untuk menyesuaikan materi dengan berbagai gaya belajar cara didik yang berbeda seperti visual, auditori, kinestetik. Ini sudah menyangkut ke diferensiasi kayaknya ya. Manakah rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu yang paling sesuai untuk membantu siswa memahami materi mukjizat karomah? Perbedaan individu ya. Bentar. Menyajikan sebuah ceramah panjang mengenai perbedaan mukjizat karomah. Ini juga ceramah panjang gak cocok. B. Menggunakan video animasi yang menggambarkan berbagai contoh mukjizat karomah sihir, kemudian meminta mereka untuk berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini yang cocok yang ini ya. Yang B ini ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Teks panjang wajah rinci juga kurang tepat. Menyediakan beberapa artikel, wah ini membaca doang, nggak cocok dengan ini ya, yang visual ya. Ini yang cocok adalah berarti yang B. Berarti menonton video dulu, kemudian meminta mereka untuk berdiskusi sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Itu adalah yang tepat adalah B, teman-teman. Nomor 20, seorang guru mengajarkan materi pembentukan akhlak karimah untuk SMA. Dalam pelajaran ini guru ingin menggunakan pendekatan berbasis perbedaan individu untuk mengakomodasi beragam gaya belajar mereka yang berbeda seperti visual, auditori, kinestetik, sama kayak di atas tadi ya. Agar membentukkan akhlak mulia dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, manakah rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu terus berikut ini yang paling sesuai untuk materi pembentukan akhlakul karimah? Yang mana yang cocok ya untuk membedakan seperti itu? Memberikan ceramah tentang, kemudian mengajukan soal ujian, wah kurang tepat ini. Menggunakan video animasi yang menggambarkan perilaku akhlakul karimah, nah, ini paling cocok ini ya. Meminta siswa untuk mendiskusikan contoh-contoh akhlak dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ini sesuai dengan gaya belajar itu udah cocok dengan ini ya, visual ini ya. Nah seperti itu. Teks panjang membahas karimah kurang tepat. Menyediakan sejumlah artikel membaca doang ini ya, kurang tepat. Memberikan pilihan ganda juga kurang tepat. Yang tepat adalah jawaban adalah B, teman-teman. Nomor 21 teman-teman, seorang guru mengajarkan materi fikih yaitu ya pada siswa SMA. Guru ingin menggunakan pendekatan berbasis perbedaan individu dalam memanfaatkan teknologi, seperti ya. Berarti ini perbedaan individu itu beda-beda gitu ya. Kemudian guru ingin memanfaatkan teknologi. Manakah yang rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu berikut yang sesuai dengan materi fikih dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi dan memperhatikan gaya belajar mereka? Menggunakan video ceramah saja, ini juga kurang teknologinya teman-teman. Menyajikan artikel panjang, ini kurang teknologi juga. Memberikan soal-soal pilihan ganda secara online, menguji pemahaman, ini juga kurang teknologinya, kurang menggunakan ya. Menggunakan aplikasi simulatif
memberikan contoh kontemporer kemudian meminta ini juga ya hampir bisa juga diartikan teknologi ya, tapi yang paling tepat adalah menggunakan audio podcast teman-teman. Ini podcast ini sudah teknologi bagus sekali untuk mengangkat isu-isu fikih kontemporer ya, meminta siswa untuk mendengarkan dan menulis laporan-laporan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jawaban yang tepat adalah E teman-teman ya. Nomor 22 teman-teman. Seorang guru mengajarkan materi tentang hak-hak masyarakat. Nah, dalam perspektif Islam, hak-hak masyarakat, haknya apa saja kira-kira. Guru menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, yang memungkinkan peserta didik menggali lebih jauh tentang hak rakyat atas pendidikan, kesetaraan, kebebasan dalam pandangan Islam. Lanjut, tujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kritis, aplikatif terhadap prinsip-prinsip Islam terkait hak rakyat. Manakah rancangan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam berikut yang sesuai dengan materi hak rakyat dan dalam perspektif Islam, agar siswa dapat menggali, menganalisis, mendiskusikan topik secara mendalam. Menyajikan ceramah panjang, wah kurang cocok. Menggunakan studi kasus tentang ketidakadilan, lalu meminta siswa menganalisis hal yang terabaikan dalam kasus tersebut dan mengaitkan dalam ajaran Islam melalui kelompok. Ini yang tepat B ini kayaknya. Memberikan teks kitab klasik, kurang tepat. Menyajikan video pendek tentang, juga kurang. Berikan soal pilihan ganda apalagi. Yang benar adalah B teman-teman ya. Jawabannya adalah B. Nomor 23. Seorang guru mengajarkan materi perkembangan kepemimpinan kepada siswa kelas SMA. Tadi materinya tadi apa? Perkembangan kepemimpinan Islam. Guru ingin menggunakan pendekatan mendalam lagi teman-teman. Nah, mendalam lagi itu biar bisa memahami ya. Peserta didik memahami konsep kepemimpinan dalam Islam, meliputi karakteristik pemimpinan ideal, model kepemimpinan dalam sejarah Islam. Setelah menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dalam konteks kekinian. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat menggali, menganalisis, mengkritisi perkembangan kepemimpinan dalam perspektif Islam secara mendalam. Ya. Manakah rancangan pembelajaran mendalam berikut yang paling sesuai, hampir sama kayak di atas tadi ya, dengan memperhatikan prinsip pedagogik yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Kalau memberikan ceramah panjang yang kurang tepat, menggunakan video dokumenter tentang pemimpin dasar Islam, lalu meminta siswa menjawab kuis pilihan ganda berdasarkan video tersebut tanpa ada diskusi lebih lanjut. Wah, ini kurang tepat ini. Teks klasik masih mengenai secara individu tanpa ada diskusi kelompok, salah. Memberikan soal ujian berbasis pilihan ganda. Nah, mereka studi kasus tentang pemimpinan masa kini, lalu minta siswa untuk menganalisis kualitas kepemimpinan mereka melalui diskusi kelompok dan presentasi. Ini yang paling betul, ini yang E ini ya. Nah, jawabannya adalah E teman-teman. Diskusi kelompok, mendiskusikan, mempresentasikan. Itu adalah pembelajaran yang mendalam teman-teman. Lanjut ke nomor 24. Seorang guru mengajarkan materi pendidikan nilai dan karakter atau karakter kepada siswa. Materinya pendidikan karakter ya. Lalu sekarang ini guru ingin menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam lagi. Wes. Manakah rancangan berbasis mendalam berikut sesuai dengan materi pendidikan nilai karakter dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi, memperhatikan prinsip-prinsip pedagogik. Wah, yang mana ini? Ceramah panjang, tanpa ini salah, teks panjang, menjalin merangkum, salah. Menggunakan aplikasi pembelajaran, soal-soal menghafal, kurang tepat juga tanpa adanya diskusi. Memberikan artikel tentang adanya tanpa menggunakan teknologi, salah. Yang betul adalah menggunakan video interaktif tentang situasi kehidupan nyata, menguji nilai karakter, kemudian meminta siswa untuk berdiskusi
dalam forum online tentang bagaimana menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Jawabannya adalah E yang betul, teman-teman. 25. Seorang guru mengajarkan materi tentang Islam sebagai ajaran agama yang moderat kepada siswa SMA. Guru ingin menggunakan pendekatan TPEC. Ini TPEC, teknologi pedagogik teknologi ya, menggunakan teknologi untuk mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten. Materi secara aktif dalam pembelajaran. Guru bertujuan agar siswa dapat memahami proses moderasi beragama Islam serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Manakah perancangan TPEC berikut yang paling sesuai dengan materi Islam? Gitu ya. Islam agama yang moderat dengan integrasi teknologi pedagogi. Ceramah panjang yang lama tanpa melibatkan teknologi, salah. Menggunakan aplikasi pelajaran interaktif, meminta untuk mendiskusikan berbagai pendapat mereka tentang moderasi forum online. Ini tadi hampir sama jawaban di atas ya. Memberikan teks klasik, kurang tepat juga. Menjadikan dokumenter tentang moderasi, menjawab berbasis aplikasi tanpa adanya diskusi. Ini yang salah ini. Menggunakan buku teks tentang moderat, meminta untuk merangkum. Nah, ini benar ada yang ini ya teman-teman ya. Forum online ini bersama ini. Pelajaran ini harusnya. Menggunakan aplikasi pelajaran interaktif untuk membahas ayat moderasi. Kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan dan membagikan pendapat mereka tentang moderasi dalam forum online. Jawabannya adalah B, teman-teman. Nah, itu yang tepat. Oke, kita lanjutkan nomor 26 ya teman-teman. Seorang guru mengajarkan materi kajian tafsir yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana materi tersebut tidak membahas isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan anak siswa. Guru ingin memastikan suasana belajar yang aman dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan bisa saing di dunia global. Dalam konteks ini, manakah strategi pembelajaran yang berbasis PBL yang paling sesuai dengan mengatasi masalah tersebut dengan suasana belajar lebih relevan dengan perkembangan zaman? Ini ya teman-teman ya. Ini manakah? Ini ada pertanyaan seperti itu. Jadi guru itu mengajarkan kurang perkembangan, tidak sesuai dengan perkembangan. Nah, ini kita tanyakan strategi yang sesuai seperti itu ya. Menjadikan materi lanjut tanpa melibatkan diskusi, salah. Menggunakan PBL dengan memberikan tugas penyelesaian masalah dengan menganalisis tafsir konteks isu hukum seperti keluarga, ekonomi, sosial dengan kehidupan siswa saat ini yang relevan. Ini yang paling betul kayak B ini teman-teman. Memberikan ceramah tentang tafsir klasik, kurang tepat. Menggunakan PBL untuk siswa membaca kitab klasik tanpa keterkaitan, salah. Menggunakan tentu ceramah tanpa melibatkan, ini juga salah. Yang tepat tadi adalah yang B ya teman-teman ya. Nah, udah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 27 teman-teman, seorang guru mengajarkan materi klasifikasi hadis, tapi materi yang diajarkan kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini kurang ini. Di mana topik yang dibahas terlalu fokus pada hadis-hadis yang tidak relevan, isu-isu kontemporer yang dihadapi siswa. Wah, ini enggak relevan ya. Guru ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman, dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di dunia global. Dalam hal ini, manakah strategi pembelajaran PBL yang paling sesuai dengan mengatasi masalah tersebut dan menciptakan suasana belajar lebih relevan dalam perkembangan zaman? Nah, ini yang mana yang relevan? Memberikan tugas individu, wah langsung tugas ya orang mahuk ya. Menggunakan PBL untuk meminta siswa membaca hadis klasik tanpa mengaitkan dengan isu sosial, tanpa, ini salah ini ya. Memberikan ceramah, kurang bagus juga ini, tanpa adanya kegiatan praktis. Menyajikan teori klasik tentang, kemudian meminta siswa menyalin merangkum tanpa menghubungkan, salah itu. Menggunakan PBL untuk memberikan proyek, karena tadi ada proyek ya, di mana siswa menganalisis klasifikasi hadis dalam konteks masalah sosial, politik, ekonomi yang relevan kehidupan mereka, dan membuat laporan presentasi berdasarkan teman mereka. Ini yang paling betul adalah E ini ya, karena menggunakan PJBL, memberikan proyek
Siswa menganalisis ya toh. Kemudian yang relevan dengan kehidupan mereka, ini adalah yang cocok. Jawabannya adalah E, teman-teman. Nomor 28, dalam suatu proses pembelajaran, guru menyajikan materi tentang hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir. Ini tadi kayak sudah banyak yang keluar soalnya tidak ya. Namun materi yang disampaikan masih bersifat teoritis, hanya teori terus ya tanpa praktek mungkin, dan tidak dikaitkan dengan tantangan kehidupan nyata di hadapan era digital ini dan globalisasi sekarang. Siswa terlihat kurang antusias, kesulitan memahami relevansi materi dengan kehidupan mereka. Strategi pembelajaran manakah yang paling tepat digunakan untuk berdasarkan pendekatan discovery learning? Discover based learning. Nah, ini untuk menciptakan suasana belajar yang membahagiakan serta mendorong manusia lulusan berkarakter unggul berdaya saing. Kita cek dulu teman. Menyuruh membaca tok juga kurang bagus ya. Menaikkan ceramah saja, lalu memberikan ujian akhir kurang tepat juga. Mengajak siswa menemukan makna hubungan takdir iman, diskusi kelompok dan presentasi temuan relevan dengan konteks kehidupan masa kini. Ya kayak yang cocok yang ini ya, mengajak siswa menemukan hubungan antara takdir dan hari akhir melalui penelusuran kasus-kasus aktual. Lah ini diskusi kelompok, presentasi yang relevan dengan konteks kehidupan masa kini. Ini adalah sudah cocok dengan yang ini ya. Untuk memberikan tugas rumah berupa rangkuman ini juga kurang tepat. Menampilkan video dokumenter tentang akhir zaman lalu minta siswa membuat essay tanpa refleksi, ini yang kurang tepat yang ini. Jadi jawabannya adalah yang betul adalah C, teman-teman. Pokoknya yang relevan dengan konteks kehidupan masa kini ya, karena temanya kan seperti itu ya. Sekarang nomor 29, teman-teman. Seorang guru menyampaikan materi tentang mukjizat karomah sihir. Namun pendekatan yang digunakan hanya bersifat hafalan, tidak dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau fenomena sosial masa kini. Akibatnya siswa mengalami kebosanan dan kesulitan dalam memahami makna serta relevansi materi tersebut dengan realitas kehidupan. Agar pembelajaran menjadi akomodatif dan bermakna serta mampu mencetak lulusan yang berkarakter unggul dan bersaing, strategi pembelajaran berbasis discovery learning (DL) manakah yang paling tepat? Discovery learning diperhatikan dalam mempelajari mukjizat karomah sihir ya. Memberikan materi berbentuk ceramah kurang searah, kurang bagus. Meminta siswa menyalin kitab juga kurang bagus. Menugaskan siswa membuat makalah itu atau penemuan sendiri kurang tepat juga. Menayangkan video keajaiban masa lalu juga kurang tepat. Mengajak siswa untuk mengeksplorasi, membandingkan fenomena mukjizat karomah sihir dengan peristiwa aktual, lalu menyimpulkan perbedaan dan maknanya melalui kegiatan kelompok dan refleksi bersama. Ini paling benar adalah E. Soal nomor 30, teman-teman. Seorang guru menyampaikan materi pembentukan akhlakul kalimah dengan metode ceramah tradisional tanpa memanfaatkan teknologi. Yang paling kurang tepatnya seperti ini ya, tanpa melakukan teknologi, ceramah doang ya. Materi disampaikan terasa kurang relevan perkembangan zaman. Siswa yang mengikuti perkuliahan praktik pedagogik merasa kesulitan menyampaikan materi kepada siswa hidup di era digital. Karena pendekatan lebih adaptif terhadap kebutuhan belajar generasi ini, model pembelajaran TPEX dan content knowledge manakah yang paling tepat agar suasana belajar menjadi adaptif, mampu menjadi lulusan berkaitan unggul dan berdaya saing. Ya, tinggal dicek aja jawabannya, ada TPEX-nya yang ada teknologinya. Seperti itu. Ceramah doang tanpa teknologi salah. B. Membaca buku cetak lama. Wah, ini tidak relevan ini ya. C. Merancang pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Wah, ini seperti video kuis, studi khusus asing dan mengeksplorasi nilai-nilai akhlak karimah sesuai kehidupan modern setelah pendekatan pedagogis yang berdiskusi dan refleksi. Ini yang paling tepat. Sudah terlihat jelas ini ada teknologinya, ini adalah C yang betul. Menambahkan konten akhlak melalui PowerPoint interaktif itu kurang juga. Meminta siswa membuat ringkasan, lalu ini juga kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah C, teman-teman.
Nah, betul. 31 teman-teman, dalam salah satu perkuliahan fikih kontemporer, guru menyampaikan materi dengan pendekatan normatif klasik, kurang menyentuh persoalan-persoalan aktual dan peserta didik seperti isu keuangan, syariah, digital, hak perempuan, etika, penggunaan teknologi. Siswa menjadi kurang antusias, tidak memahami relevansi materi dengan kehidupan mereka. Agar sudah belajar menjadi progresif, responsif terhadap kehidupan peserta didik, serta mendorong karakter unggul, daya saing, model pembelajaran berbasis pelayanan, bimbingan konseling, manakah yang paling tepat tetap diterapkan dalam konteks kasus tersebut. Nah, ini yang paling cocok yang mana ini? Kemudian layanan konsultasi keagamaan di luar tanpa mengaitkan, ini salah ya. Tanpa dialog, salah. Memfasilitasi sesi diskusi terbimbing di kelas di mana siswa dapat menyampaikan kesusahan, keresahan, kebingungan terkait isu fikih masa kini, lalu mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran yang solutif dan reflektif. Ini yang paling benar, yang C ini teman-teman. C, betul. Dalam proses pembelajaran tentang hak-hak rakyat Presidensial Islam 32 teman-teman. Dalam proses pembelajaran tentang hak rakyat dalam Presidensial Islam, guru menyampaikan materi secara monoton dan seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman karakteristik peserta didik, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Akibatnya sebagian siswa kesulitan mengalami materi, tidak merasa terlibat secara aktif. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif serta menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul, berdaya saing, pendekatan pembelajaran berbasis pelayanan ABK manakah yang paling tepat diterapkan dalam konteks ini, teman-teman? Nah, ini kalau menyampaikan monoton ya kurang tertarik ya. Mendapat ceramah tanpa terakomodasi, salah. Menyediakan bahan ajar bervariasi audio, teks yang melibatkan strategi pelayanan diferensiasi agar setiap siswa termasuk berkebutuhan khusus dapat memahami materi. Nah, ini yang paling tepat, udah jelas paling B ini teman-teman. Strateginya memang harus sesuai ya, berbagai macam variasi audio, visual, dan teks. Ini menyesuaikan kebutuhan yang khusus ini ya, agar materi menjadi optimal. Itu adalah belajar adalah B teman-teman. Nah, yang lain masih kurang bagus. 33 teman, langsung saja. Seorang guru menyampaikan materi perkembangan kepemimpinan Islam hanya fokus pada tokoh-tokoh klasik tanpa mengaitkan nilai-nilai kepemimpinan tersebut dengan tantangan dan konteks kepemimpinan masa kini seperti kepemimpinan digital, etika, sosial, dan keberlanjutan. Akibatnya siswa kesulitan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan saat ini. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan mendorong lahirnya lulusan pekerja unggul, berdaya saing, pendekatan pembelajaran manakah yang paling tepat? Nah, ini yang paling tepat untuk tokoh-tokoh ini gimana menyampaikan materi tentang perkembangan tokoh-tokoh. Nah, jawabannya adalah pendekatan berbasis proyek mendorong digital saat ini untuk meneliti kepemimpinan tokoh Islam dalam konteks masyarakat. Ini adalah yang benar ada ini ya. Pendekatan berbasis proyek yang mendorong digital untuk meneliti kepemimpinan itu adalah yang paling betul ya. Yang lain masih salah. Jawaban adalah A. 34 teman-teman. Dalam perkuliahan pendidikan nilai dan karakter, guru hanya menyampaikan materi dari buku teks lama yang tidak relevan dengan realitas sosial saat ini, seperti isu keberagaman, digitalisasi, perubahan nilai di era global. Siswa merasa kesulitan mengaitkan nilai-nilai yang diajarkan dengan kehidupan nyata mereka. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang progresif dan menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul, daya saing, pendekatan pembelajaran manakah yang paling tepat? Nah, ini ya. Pendekatan hafalan, ini kurang bagus. Pendekatan konvensional yang menekankan ceramah saja, kurang. Pendekatan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan nilai-nilai karakter, isu, teknologi yang berkembang di masyarakat, ini paling tepat C. Pendekatan pasif, tugas, modal meningkas, kurang. Individualistik yang menghindari kerja kelompok atau diskusi, salah juga, adalah C yang benar teman-teman. Oke, dalam pembelajaran tentang nomor 35 ya, dalam pembelajaran tentang Islam,
Sebagai agama yang moderat atau wasatiyah, guru menyampaikan materi secara satu arah tanpa melibatkan siswa dalam dialog dan studi kasus yang sesuai dengan realitas kekinian, seperti isu toleransi digital, keberagaman budaya, dan dinamika sosial. Siswa merasa jenuh tidak memahami pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan masa kini. Untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang membahagiakan, membentuk lulusan berkaitan unggul bersaing, pendekatan pembelajaran manakah yang paling tepat diterapkan? Nah, nih, yang paling tepat untuk pembelajaran moderat ini yang mana ya kira-kira ya? Agar tahu kekinian. Dan proyek proyek melibatkan siswa dan kegiatan toleransi antar umat beragama di masyarakat digital. Ini kayaknya bagus ini. Pendekatan ekspositori dengan fokus utama, ini kurang tepat. Tematik integratif tanpa melibatkan, salah. Pendekatan hafalan konsep moderasi tanpa praktik, salah. Pendekatan monolog guru agar waktu perkuliahan efektif cepat selesai, salah. Yang benar adalah A, teman-teman. Nah, udah jelas ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu yang dapat kita sampaikan. Ya, nanti kalau kita diberi kesempatan kita akan bahas lagi di part nomor 2 ya, part 2 teman-teman ya. Ini kita bagikan 35 soal dulu, nanti kalau dapat yang selanjutnya insya Allah kita bagikan segera ke channel Bang Nugi GPI teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih, hargai karya kita untuk senantiasa like videonya dan juga komen, dan berdoakan semua GPI lulus semuanya, amin Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.